Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Senin 14 April tahun 2025. Kita akan membaca bersama dari Imamat 26 ayat 27 sampai 46. Imamat pasal 26 ayat 27 sampai 46, demikianlah firman Tuhan. Jika dengan semua itu kamu masih tidak mau mendengarkan aku dan tetap melawan aku akan menentangmu dengan murkaku. Aku sendiri akan menghukummu 7 kali lebih berat karena dosamu. Kamu akan memakan daging anakmu laki-laki dan perempuan. Aku akan membinasakan tempat-tempatmu yang tinggi dan meruntuhkan mezbah-mezbah kemenyanmu. Aku akan meletakkan mayatmu di atas mayat-mayat berhalamu. Aku akan muak terhadapmu. Aku akan membiarkan kota-kotamu terbengkalai dan tempat-tempat kudusmu menjadi sunyi. Aku tidak akan menghirup persembahanmu yang harum lagi. Aku akan membuat negerimu tandus sehingga musuh-musuhmu yang menetap di situ akan terkejut melihatnya. Aku akan mencerai-beraikanmu di antara bangsa-bangsa. Aku akan menghunus pedang di hadapanmu. Negerimu akan menjadi kosong dan kota-kotamu akan terbengkalai. Maka, negerimu akan mendapatkan hari Sabat selama masa kekosongan itu, sementara kamu tinggal di negeri-negeri musuhmu. Negerimu akan mendapat peristirahatan dan menikmati Sabatnya. Selama masa kekosongan, negerimu itu akan mendapatkan masa istirahat yang tidak ia dapatkan selama kamu tinggal di dalamnya. Untuk orang-orang dari antaramu yang masih bertahan, aku akan mendatangkan keputusasaan dalam hati mereka di negeri-negeri musuh mereka. Suara dedaunan yang ditiup angin pun akan mengejar mereka. Mereka akan lari seperti orang yang dikejar-kejar dengan pedang. Mereka akan terjatuh meski tidak ada orang yang mengejar. Mereka saling tersandung satu dengan yang lain seolah mereka dikejar-kejar dengan pedang, padahal tidak seorang pun mengejar mereka. Kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk berdiri di hadapan musuh-musuhmu. Kamu akan musnah dari antara bangsa-bangsa dan negeri musuh-musuhmu akan menelanmu. Mereka yang selamat akan merana di negeri musuh karena kesalahan-kesalahan mereka, dan juga karena semua kesalahan nenek moyang mereka. Mereka akan merana bersama nenek moyang mereka. Akan tetapi, jika mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka, dalam hal ketidaksetiaan yang mereka lakukan terhadap aku dan dalam sikap mereka yang menentang aku akan menentang dan membawa mereka ke negeri musuh-musuh mereka. Jika kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu mau tunduk dan menerima hukuman atas kesalahan mereka, aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, Ishak, dan Abraham. Dan aku akan mengingat negeri itu. Negeri itu akan mereka tinggalkan dan menikmati Sabatnya selama negeri itu terbengkalai tanpa mereka. Sementara itu, mereka akan menerima hukuman untuk kesalahan mereka karena menolak hukum-hukumku dan karena hati mereka muak terhadap peraturan-peraturanku. Meski begitu, saat mereka ada di negeri musuh, aku tidak akan menolak atau membenci mereka sehingga ingin membinasakan mereka. Jika aku melakukannya, aku melanggar perjanjianku dengan mereka. Sebab, akulah Tuhan, Allah mereka. Demi mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan nenek moyang mereka, yang telah kubawa keluar dari negeri Mesir di hadapan bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah peraturan, hukum, dan ketetapan yang diadakan antara Tuhan dan umat Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Tema yang kita bahas adalah anugerah kesempatan kedua.
Penghukuman Tuhan atas umat yang meninggalkan Dia bukan hanya berdampak pada setiap orang Israel, tapi juga membawa kehancuran bagi bangsa ini. Di ayat 31 Tuhan berkata, "Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan." Dan ayat 32, "Aku akan membuat negeri itu sunyi sepi." Di sini kita melihat betapa dahsyatnya dampak dosa terhadap kehidupan pribadi dan bangsa ketika umat melawan Tuhan dan tidak mau bertobat. Sepintas kita membaca betapa ngeri kemarahan Tuhan ketika umatnya hidup dalam dosa. Namun kita patut bersyukur karena firman-Nya tidak berhenti pada berita penghukuman. Sebaliknya, bagian ini ditutup dengan kabar baik. Tuhan itu setia dan penuh rahmat. Seburuk apapun keadaan umatnya, ketika mereka mau bertobat dan mengakui kesalahannya, Ia akan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Di ayat 40 dan 42. Tuhan berjanji akan memulihkan tanah mereka, negeri mereka, bahkan mereka yang menjadi tawanan di negeri asing akan dibawa pulang kembali ke negerinya. Tuhan bersedia menyelamatkan dan menjadi Allah mereka. Di ayat 45. Allah kita bukan penguasa yang kejam, bukan pula pembenci umat yang melakukan kesalahan. Allah kita adil dan penuh kasih. Ketika kita mengakui kesalahan, bertobat, dan kembali kepadanya, Allah mau menerima kita kembali. Ia memberikan kesempatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat. Karena itu, seburuk apapun dosa kita dan seberapa jauh kita telah meninggalkan Dia, hal itu tidak menghalangi kasih dan kuasa-Nya untuk memulihkan hidup kita. Kesempatan kedua tersedia bagi setiap orang yang mau bertobat dan berjuang memperbaiki kehidupannya. Apakah hari ini Anda merasa dosa Anda terlalu besar? Anda merasa berjalan terlalu jauh dari Allah dan merasa ragu Allah masih mau menerima Anda? Percayalah, tangan-Nya terbuka untuk Anda. Allah mau Anda berlari dalam dekapan-Nya. Ia rindu memulihkan Anda. Terimalah dan gunakan kesempatan kedua ini untuk hidup dalam kasih-Nya, setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, sungguh sukacita yang besar ketika saat ini Engkau boleh menyapa kami begitu dekat. Tangan-Mu terbuka untuk kami, dan kami rindu Tuhan untuk berada dalam dekapan-Mu. Rindu berada di bawah kaki-Mu dan mendengarkan setiap firman-Mu, merasakan indahnya kasih-Mu buat kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus membuat kami hidup kudus dan layak di hadapan-Mu. Kami rindu untuk selalu setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Kiranya Engkau selalu memampukan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan hari ini. Bertemu esok. Tuhan Yesus memberkati.